Dari begitu banyak sunnah-sunnah wudhu dibagi tiga. Ada sunnah sebelum wudhu, ada sunnah ketika wudhu, ada sunnah sesudah wudhu. Itu namanya sunnah-sunnah wudhu. Dan kita sebagai umat disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu mesti maksimal. Kenapa? Malam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Siapa wudunya tidak khusyuk, tidak maksimal, maka sulit mendapatkan kekhusyuan di dalam kita punya solat. Kenapa solat kita kurang khusyuk? Sebab wudhu kita kurang maksimal. Bila wudhu kita maksimal, maka kekhusyuan kita bisa dapetin. Adakah kita khusyuk? Kalau ditanya adakah kita khusyuk, jawabannya ada. Kapan? Kalau mancing. Kalau mancing khusyuk. Kalau sholat artinya ingat dagangan. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Haramin, saya punya rambut, saya punya badan, jangan sampai dijilat api neraka, jangan masuk neraka ya Rabb. Terus telinga bareng, telinga jangan aplusan, makruh, ngurangi ganjar. Emang ada wudunya begini? Ada di masjid ini ya, kayaknya ada, kayaknya dah. Bareng caranya bareng. Telunjuknya dimasukin, harus saya copot ini. Telunjuknya dimasukin, jempolnya ditaruh belakang daun telinga, telunjuknya digoyangin sampai keluar. Udah keluar didorong sambil doa. Doanya Allahumma ij'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, kuping saya buat denger yang baik-baik. Itu mau pengajian mau samping rumahnya, emang dekat masjid, orang denger suara dangdutan mah di Kreo ujung kedengeran. Begitu, ini kurang nih doanya ini. Kuping saya buat denger yang baik-baik dah. Itu mau buka kerannya gede-gede. Mana Jumatan orang ngisi kotak amal lagi, buka keran gede-gede. Jangan, kecil. Nabi itu kalau wudhu airnya seliter, itu Nabi enggak pernah lebih dari seliter kalau wudhu. Kalau kita gede banget, itu pengurus masjid akalin itu apa ya, kesannya jelek, siasati. Kan keran itu ada mainannya di dalamnya tuh, ada aturannya. Jadi biar dibuka gede, keluarnya kecil. Lihat di Mekah tuh, di Madinah, biar orang putarnya gede, tetap aja dikit juga keluarnya. Begitu namanya, aturannya diatur tuh begitu, biar orang nggak boros dalam wudhu. Makruh lah, kampung gue banyak air, ini bukan masalah banyaknya, makruh. Enggak kosong, kos-kosan enggak kosong, kan ada yang kontrakan kosong ya. Oh banyak. Oh iya, ini amalannya Pak, nih diajarin sama Nabi. Kalau habis wudhu baca surat Inna anzalnahu 10 kali. Hadis kita nih, asyra marratin, 10 kali Inna anzalnahu nya tuh. Kalau 10 kali kata Nabi, yufarrijillahu hammak,
Allah subhanahu wa ta'ala ilangin susah kita, enggak ngalamin susah walaupun di zaman 10 kali udah tokonya melejit bisa maju. Enggak, wong tokonya pinggir jalan, kalau suruh maju tabrak tokonya mah. Enggak gitu, begitu pinggir jalan tokonya, kalau maju lagi waduh diomelin RT dia. Begitu. Ini penting. Pertanyaannya, kita udah pernah belum wudu baca surat Inna Anzalnahu 10 kali? Boros 10 atau aja belum lagi? Waduh, atau aja minimal dah. Kita hidup nih mau nyari apa? Kalau enggak mau ngikut Nabi, sekali aja, sekali. Inna Anzalnahu. Ini salah satu asbab rizki banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ya Ali, wahai Ali, istaqsi isbaghal wudu'i. Betul ya? Halaman berapa? 11, 17. Istaqsi isbaghal wudu'i, tuntaskan olehmu pada menyempurnakan berwudu. Fa innahu syatrul iman, maka sesungguhnya wudu itu separuhnya iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i, maka apabila berwudu oleh kamu, maka jangan boros oleh kamu pada menggunakan air. Fa idza faraghta min tuhrin, maka apabila selesai kamu daripada bersuci, faqra, maka bacalah olehmu Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadri, akan surat Al-Qadar, min ba'di ghaslil qadamaini, dari sesudah membasuh 2 telapak kaki. Asyara marratin, 10 kali. Yufarrijullahu hammak, maka melapangkan oleh Allah akan kesusahanmu. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih berbicara pesan-pesan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkenaan dengan berwudu. Wudu adalah salah satu syarat daripada kita mengerjakan solat. Orang solat kudu punya wudu, tapi orang berwudu belum tentu solat. Bisa saja wudunya buat tawaf dan lain sebagainya. Wudu mulai diwajibkan pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu wudu.
bersamaan dengan diwajibkannya salat 5 waktu. Wudu. Nah, berbicara wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Imam Ali yang tentu bukan buat Imam Ali saja, buat kita semuanya sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, istaqsi isbaghal wudu. Kata Nabi, tuntaskan pada menyempurnakan berwudu. Saudara sekalian, fardu wudu cuman 6. Kita maklumi itu. Niat membasuh wajah, membasuh 2 tangan, menyapu kepala, dan membasuh kaki. Tertib ini yang wajib dalam berwudu. Akan tetapi yang sunnah banyak, ada 77 sunnah dalam wudu. Ada 77 sunnah dalam berwudu. Maka kata Nabi, tuntaskan, maknanya maksimalin dalam menyempurnakan berwudu dengan cara mengerjakan sunnah wudu yang ada 77 sunnah. Sempurna seluruhnya wudunya, luar biasa. Kurang dari itu wudunya sebanyak itu pula ganjarannya. Dari begitu banyak sunnah-sunnah wudu dibagi 3. Ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah ketika wudu, ada sunnah sesudah wudu. Itu namanya sunnah-sunnah wudu. Dan kita sebagai umat disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwudu mesti maksimal. Kenapa? Malam yakhsha fi wudu'ihi lam yakhsha fi salatihi. Siapa wudunya tidak khusyuk, tidak maksimal, maka sulit mendapatkan kekhusyuan di dalam kita punya solat. Kenapa solat kita kurang khusyuk? Sebab wudu kita kurang maksimal. Bila wudu kita maksimal, maka kekhusyuan kita bisa dapetin. Adakah kita khusyuk? Kalau ditanya adakah kita khusyuk, jawabannya ada. Kapan? Kalau mancing. Kalau mancing khusyuk. Kalau sholat artinya ingat dagangan. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi kita ini ibadah harus maksimal dalam wudu. Banyak sunnah-sunnah wudu. Menghadap kiblat wudunya, jangan salahin kerannya. Ini kerannya ini di timur, karena ada keran yang di barat, pakai aja. Ngejar kita menghadap kiblat wudu. Mana lagi datoh di depan air kita doa, alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura
ya arhamar rahimin. Belum kena ayat, belum di depan doa baca begitu, sunat. Kita kan biasa wudu baca itu ya, baca itu enggak? Waduh, ini Nabi ingetin, sempurnain dalam berwudu biar kita sempurna ibadah. Mau nyari apa kita hidup kalau enggak nyari sempurna? Karena manusia dicipta banyak kekurangan. Kesempurnaannya bila dia melaksanakan ibadah dengan sempurna. Banyak. Terus kemudian tangannya dibasuh, dicuci tangannya, berdoa, Allahumma hfadh yadayya min ma'asika kulliha. Duhai Allah, mohon jaga tangan saya jangan sampai ngerjain maksiat. Kalau kita tangan dibasuh, ada tangan, mulut, kumur sampai tenggorokan, itu namanya sempurna. Kalau dia puasa enggak usah, nanti batal puasanya. Depannya aja doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratil dzikri lak. Duhai Allah, bantuin kami mulut ini untuk banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Mulut saya ini buat baca ratib, baca solawat, baca dalail, baca Quran yang bagus-bagus dah. Begitu bagus-bagus mulutnya. Kalau enggak bagus-bagus mulutnya bakalan disuruh dimaskerin. Suruh pakai masker, ngomongnya sembarangan, dijaga. Udah selesai mulut, hidung disedot gitu. Habis sini baru namanya sempurna. Doa, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Ya Allah, hidung saya ini kasih cium keharuman surga. Pakai hidung nih, bau surga itu bisa dicium jarak 500 tahun. Dari Darul Ma'wa ke surga 500 tahun. Dari sini udah wangi. Itu surga. Enggak kayak minyak kita, baru ditempelin di badan udah hilang wanginya. Emang 10.003 minyaknya. Ini kalau surga lain, 500 tahun udah kecium wanginya. Moga kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tuh, hidung kalau nggak bahasa Arab, bahasa ini saja nggak apa-apa. Mulut dicuci, nih mulut buat yang baik-baik ya Rob. Begitu hidung buat nyium yang baik-baik. Itu mendusnya nggak baik. Begitu yang bagus-bagus. Basuh wajah dari pala sampai bawah. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, cemerlangkan wajahku pada hari kiamat. Di hari itu ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Yang di dunia hitam ahli surga jadi cemerlang putih, yang di dunia putih ahli neraka jadi hitam, ketahuan. Kita pengen wajah kita bercahaya di akhirat. Terus habis wajah tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasir. Dari sini, bukan dari sini. Siapa yang wudunya dari sini nih? Oke, sini, sini. Tangan sampai siku. Siapa yang siku sampai tangan? Namanya siku.
Doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabayasira. Doa ya Allah, beriin buku catatan amal saya pakai tangan kanan, hisab dengan mudah. Begitu bahasa Indonesia aja dah, nggak usah bahasa Arab yang kita bisa. Pakai ini ya Rob. Kalau pakai tangan kanan, surga enggak mampir ke neraka. Kalau buku catatan ibadah di dunianya pakai tangan kiri, neraka surga mampir dulu ke neraka. Kalau lewat belakang, neraka selama-lamanya kagak masuk surga. Maka waktu tangan dibasuh pakai ini ya Rob, nerima bukunya. Kan kita ibadah nih ada catatannya, dicatat oleh malaikat Raqib Atid, ada catatannya, difilmin kayak begini, bikin video. Udah lebih dulu Raqib Atid bikin video, bikin apaan aja kita ada di video itu. Sampai ada orang di akhirat itu siapa duduk maghrib malam Senin, duduknya nyender ngantuk, ya siapa lagi kan kita orangnya di film itu. Iya begitu, semuanya ada. Pakai tangan kanan, tangan kiri Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali wala min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan pakai tangan kiri nerima buku catatan amalnya, apalagi dari belakang, jangan ya Rob. Habis itu pala tuh begini sempurnanya. Semuanya namanya ganjaran sempurna. Kalau begini ya lumayan lah 5% ya kan, daripada gak dapet. Begitu tuh. Namanya istaksi, sempurnain waktu pala. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar. Ya Allah, haramin saya punya rambut, saya punya badan, jangan sampai dijilat api neraka, jangan masuk neraka ya Rabb. Terus telinga bareng, telinga jangan aplusan, makruh, ngurangi ganjar. Emang ada wudunya begini? Ada di masjid ini ya, kayaknya ada, kayaknya dah. Bareng caranya bareng. Telunjuknya dimasukin, baru saya copot ini, telunjuknya dimasukin, jempolnya ditaruh belakang daun telinga, telunjuknya digoyangin sampai keluar. Udah keluar didorong sambil doanya Allahumma ij'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, kuping saya buat denger yang baik-baik. Itu mau pengajian mau samping rumahnya, emang dekat masjid, orang denger suara dangdutan mah di kereo ujung kedengeran. Begitu, ini kurang nih doanya ini. Kuping saya buat denger yang baik-baik dah. Begitu. Habis itu kaki kanan dari bawah dah, telapak ini. Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tusabbitu fihi aqdamas salihin. Ya Allah, mantepin saya punya kaki, injek jembatan di akhirat, jangan sampai kepleset pada hari yang kakinya orang soleh mantep injek jembatan itu. Begitu. Kaki kiri Allahumma la tazilla qadami yauma tazillu fihi aqdamul munafiqina wal kafirin. Tuhan, jangan plesetin kaki saya kecebur ke neraka pada hari kepleset kakinya orang munafik
orang kafir. Ini namanya kita disuruh wuduknya sempurna, wuduknya sempurna, begitu. Ini singkat, masing-masing ini ada 3 kali begitu. Makanya orang Islam gak usah diajarin cuci tangan. 14 abad yang lalu sudah diajarin cuci tangan. Bukan tangan doang orang Islam, cuci mulut, cuci hidung, cuci wajah, cuci tangan sampai siku, cuci kepala, cuci kuping, cuci kaki. Hebat banget Rasulullah punya ajaran. Rugi kalau kita udah disuruh cuci sampai kaki, dibatasi di tangan doang. Mana cucinya? Bukan pakai air lagi, hand sanitizer. Nah, air udah cak. Rasulullah hebat. Tinggal kita ikut aja sama Nabi. Begitu Nabi kan kekasih Allah yang tahu tentang keselamatan dan kesehatan. Bukan selamat dan sehat di dunia, tapi selamat dan sehat di kubur sampai di akhirat. Ini ikuti aja ajaran Nabi ini, biar kita nggak bingung dalam hidup. Tuh begitu. Kenapa wudhu kita mesti sempurna? Fa innahu syatrul iman. Wudhu itu adalah sebagian daripada iman. Begitu. Maka orang sebut an-nadzafatu minal iman. Malu-malu ora keduman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Begitu. Kebersihan, kita suruh higienis. Yo, Kanjeng Nabi saudara yang nyuruh kita higienis, ini Nabi. Ikuti aja. Nah, Rasulullah enak ikut Nabi. Jauh dari Nabi rugi. Apalagi di zaman Covid kayak begini kita bingung. Kalau jauh dari Nabi, kita nyandar sama Nabi. Amalin wudhu dikit demi dikit. Kita hidup nggak boleh jauh dengan bimbingan Nabi. Enak hidup kalau ikut Nabi, menjadi mulia, bakal dapat ridhonya Allah karena kita nyontoh manusia mulia. Ikuti aja yang kecil-kecil dulu, wudhu begitu, ikuti ajaran Nabi. Kemudian fa idza tawaddata fala tusrif fil ma'i. Kata Nabi, kalau wudu awas, jangan kerjain yang makruh-makruh. Banyak makruh-makruh dalam wudu. Kagak baca bismillah, kiri dulu, telinganya aplusan, makruh. Banyak yang makruh-makruh dalam wudu, jangan kita kerjain. Di antaranya fala tusrif fil ma'i. Kalau pakai air jangan boros-boros. Itu membuka kerannya gede-gede. Mana Jumatan orang ngisi kotak amal lagi, buka keran gede-gede. Jangan, kecil. Nabi itu kalau wudhu airnya seliter. Itu Nabi nggak pernah lebih dari seliter kalau wudhu. Kalau kita gede banget, itu pengurus masjid akalin itu apa ya, kesannya jelek, siasati. Kan keran itu ada mainannya di dalamnya tuh, ada aturannya. Jadi biar dibuka gede, keluarnya kecil. Lihat di Mekah tuh, di Madinah, biar orang putihnya gede, tetap aja dikit juga keluarnya. Begitu namanya, aturannya diatur tuh begitu, biar orang nggak boros dalam wudhu. Makruh lah, kampung gue banyak air, ini bukan masalah banyaknya, makruh
gitu ama airnya. Jangan boros, jangan boros. Airnya dikit aja bukanya. Rasanya nggak puas kalau airnya itu, dia setan bisikin. Nggak boleh kita ikut Nabi, jangan mau ikut Nabi aja begitu, ikut Nabi. Kemudian faida faragta min tuhrin, udah selesai wudu, kita sunat doa-doa. Ya baca tuh yang biasa dibaca, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Tangannya diangkat setinggi dada, segini aja, jangan segini. Minta beras segini tumpah, ngadep kiblat, diaduk, doa, matanya lihat ke langit, langit, iya ke atas walaupun buta. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Begitu. Kalau pengen terus, waj'alni usabbihuka wa adzkuruka dzikran katsira waj'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Amin. Baru usap. Habis itu baca surat inna anzalnahu. Kata Nabi, fa idza faragta min tuhrin, kalau udah kelar wudu baca surat Al-Qadar. Berapa kali? Sekali aja jadi. Kalau surat Al-Qadar enggak perlu ngangkat tangan sambil jalan, jadi enggak ngangkat tangan. Baca surat inna anzalnahu sampai salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai situ baca. Kalau kita wudhu kayak begitu, yang bercahaya sekujur badan, yang dilindungi sekujur badan, tidak sebatas anggota wudhu, itu namanya sempurna. Tapi hadis kita bukan bicara itu. Hadis kita bicara bagaimana biar enggak stres, bagaimana dagang enggak rugi, bagaimana kita nagih utang hasil, bagaimana biar kontrakan enggak kosong, kos-kosan enggak kosong. Kan ada yang kontrakan kosong ya, oh banyak. Oh iya, ini amalannya Pak, nih diajarin sama Nabi. Kalau habis wudu baca surat inna anzalnahu 10 kali. Hadis kita nih, asyra marratin, 10 kali inna anzalnahu nya tuh. Kalau 10 kali kata Nabi, yufarrijillahu hammak, Allah subhanahu wa ta'ala ilangin susah kita, enggak ngalamin susah walaupun di zaman susah, minimal sekali. Kalau 10 kali udah tokonya melejit, bisa maju. Enggak, wong tokonya pinggir jalan, kalau suruh maju tabrak tokonya mah. Enggak gitu, begitu pinggir jalan tokonya, kalau maju lagi waduh diomelin RT dia. Begitu. Ini penting. Pertanyaannya,
kita udah pernah belum wudhu baca surat Inna Anzalnahu 10 kali? Boros 10 atau aja belum lagi? Waduh, atau aja minimal dah. Kita hidup nih mau nyari apa? Kalau enggak mau ngikut Nabi, sekali aja, sekali. Inna Anzalnahu ini salah satu asbab rizki banyak. Jadi Nabi itu, saudara, mendorong kita untuk menjadi orang yang tidak berkekurangan rezeki. Nabi tuh dari dulu apa aja diajarin sama Nabi. Cuman masalahnya kitanya doang ogah mau deket Nabi. Nabi tuh sayang banget, nggak mau umatnya puyeng, nggak mau. Makanya dalam Islam diajarin bab zakat. Apa tuh bab zakat? Muslim kudu menjadi orang sukses sehingga bisa zakat. Tuh begitu. Jangan ngaji bab zakat kita ngebaca gue mustahik bukan ya, itu mah susah terus nyarinya, jadi mustahik mulu. Bagaimana gue bisa ngamalin ajaran Nabi, bisa zakat? Begitu. Inilah kaya. Maka Nabi mendorong umatnya supaya sukses. Cuman kita kurang mau sama wiridan Nabi itu, kurang mau ngamalin, kurang mau amalin aja. Banyak Rasulullah ngajarin kita biar dikasih kemurahan rezeki. Tuh Ratibul Haddad yang udah disusun Imam Haddad, itu wirid-wirid Rasulullah, wiridannya biar kita subur, enggak kena corona. Kan udah dibilang di sana, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung demi kalimat Allah yang sempurna Al-Quran dari kejahatan virus-virus yang bertebaran yang Allah ciptakan. Mau delta, mau corona, mau apa lagi nih, varian baru, varian lama, varian apa aja, udah tinggal amalin. Cuman kan kita kurang nurut sama Nabi. Ya bukan salah Nabi lah, salah kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang kagak bakalan menular apa saja penyakit yang di langit, yang di bumi, kagak bakalan. Kata Nabi, siapa baca zikir ini 3 kali, maka Allah jaga dari berbagai macam virus-virus yang berbahaya. Kan udah diajarin dari dulu sebelum ada corona. Cuman kan kita kurang mau dekat sama Nabi. Ya salah kita, bukan salah agama. Ini kan udah enak, ikut aja sama agama. Nabi itu sayang sama kita. Kata Nabi, habis wudu kalau kita baca Inna Anzalnahu 10 kali, kagak bakal ngalamin puyeng hidup kita. Kan hidup kita nih puyeng. Makanya ada yang nanya, ngapa itu di Darul Ma'wa ngaji banyak tuh orangnya, itu di rumah puyeng, diomelin bini mulu. Daripada diomelin bini mendingan ngaji. Begitu. Jadi biar kita nggak puyeng itu, kita amalin. Kalau dalam ratib, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Kan begitu.
Ini banyak. Disuruh lama Nabi habis zuhur kita baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Kata Nabi, siapa yang baca ini 100 maka dia tidak bakal ngalamin fakir, kesusahan hidup. Udah ada lagi dari Nabi, banyak Nabi. Man qala la haula wala quwwata illa billahil alil azim mi'ata marrah lam tusibhu faqatun abadan. Siapa baca la haula wala quwwata illa billahil alil azim 100 kali, habis asar dah kita baca 100, bakal enggak ngalamin susah hidup walaupun di zaman susah. Banyak Rasulullah ajarin kita, tinggal kita aja dekat sama Nabi, amalin apa yang Nabi ajarin, insya Allah subur. Jamaah Darul Ma'wa diberi barakah oleh Allah. Minimal sekali aja habis wudhu tuh baca inna anzalnahu. Wis inna anzalnahu mah praktek guru-guru kami juga sambil jalan. Kalau yang doa tadi mah diem dah ngadep kiblat gitu. Kalau yang inna anzalnahu nggak ngangkat tangan, sambil jalan aja bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu begitu, sambil jalan dari tempat wudhu menuju tempat sholat sekali. Tapi kalau 10 kali wis usahanya diberi maju kayak begitu. Tapi ingat, jangan wudhunya kalau mau 10 kali udah adzan, jangan. Nanti udah salam masih doa aja dia begitu. Ya wudhunya dari jauh-jauh wudhunya. Ya umpama teman 6 ya kan, wudhu jadi kan enak. Kita baca inna anzalnahu, bininya kan mulai nanya, bang habis wudhu abang komat kamit kayak dukun. Nih saya curiga ini, lo mau susah orangnya curiga mulu. Ini amalan biar subur, biar banyak rezeki. Udah diajarin sama Nabi. Saya ngaji malam Senin, kata bini, orang usah baca bang, saya ngeri kalau duit banyak kawin lagi, udah kita miskin aja. Aduh, ini bini ini nggak ngerti ini. Begitu, subur dulu dah, jangan curiga mulu. Ini bini curiga begitu, udah nggak usah baca gitu, biar subur, nggak susah, enak, biar nggak ada ham tuh kegundahan yang ada di jiwa, stres kayak COVID begini. Itu banyak mati itu karena bingung. Kalau kita orang demen nama masjid, enakan dikit. Coba sebagian saudara kita ama masjid ora doyan, musola ora doyan, majlis taklim ora doyan, majlis zikir ora doyan. Kemana dia harus jalan? Enggak ada lagi tempat hiburan. Ke puncak, ke Bali, ke mall lah, ora boleh. Dia mau main kemana? Puyeng, mati akhirnya. Tuh begitu, tuh kayak begitu, bingung. Begitu. Kalau kita ada pelarian di masjid, begitu di masjid larinya nggak ada lagi. Emang masjid tempat tenang masjid. Begitu. Orang banyak yang pengen tenang larinya ke masjid. Tidak sedikit ada orang nanya sama kiai, Pak Yai, saya ini pengen betah di masjid, apa zikirannya Pak Yai? Kata kiai, nanya, ente udah nikah belum? Belum. Nikah, makan dia nikah. Pas sudah nikah, mangkinan telat ke masjid. Tapi Pak Yai betah.
di masjid. Jadi dia ketemu lagi barang 2 bulan sama kiai. Kiai, pikirannya apa? Biar saya ini betah di masjid. Kata kiai, nikah. Udah kiai 2 bulan yang lalu nikah lagi sama kiai, suruh nikah lagi 2 bulan, bininya 2, serang 2 bulan. Begitu, malah rada jarang ke masjid. Sampai kemudian lama ketemu kiai lagi. Kiai, amalannya apa biar betah di masjid ini? Kata kiai, nikah. Udah 2, nikah lagi 4 bulan 3 dia punya bini. Baru kemudian itu kiai pergi ke masjid jam 3, udah ada dia lagi wirid di masjid. Loh, ente di masjid pegel Pak Yai, di sono diomelin, sini diomelin, sini diomelin, jadi saya tidur di masjid. Ente udah punya amalan betah di masjid. Iya, saya betah Pak Yai dari siang biar betah di masjid. Di sono diomelin, sono diomelin, sono diomelin, puyeng. Ya udah deh, akhirnya dia di masjid aja. Emang amalan biar betah di masjid, bukan biar ibadah tenang, bukan biar betah, enggak ada lagi. Ini biar kita tenang. Yufarrijillahu hammak, Allah hilangkan kesusahan kita kalau kita baca inna anzalnahu ba'dal wudu 10 kali. Wis minimal, kata guru waktu ngaji ini sekali. Jangan tinggal. Fa insyaallah kita diberi kesuburan. Mudah-mudahan keluarga besar Darul Ma'wa semuanya Allah beri sehat, subur, barakah. Amin ya rabbal alamin. Wis segini dah tuh buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin?